Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya bahwa kita mempercayai mengikuti Tuhan yang berkuasa? Angkat tangan saudara ya. Ketika kita mengikuti Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan itu juga ingin memanifestasikan kuasanya di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, apa yang dimaksud dengan luar biasa, saudara? Ya, bukan karena kita lebih kaya atau lebih apa, itu hanya bonus, tetapi hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Kita baca dulu bersama Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 20 dan ayat yang ke-21 kita baca bersama saudara. Firman Tuhan di sana berkata demikian ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya pengen ditayangkan ayat yang ke-20 tadi saudara. Ya, kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini berkata bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Bukan hanya apa yang kita doakan, tapi apa yang kita pikirkan. Jadi hari ini kalau saya bertanya, apa yang sedang menjadi pergumulan doa saudara? Ya, atau nggak ada pergumulan? Kalau sudah nggak ada pergumulan, saya pulang sekarang. Berarti saudara udah nggak butuh firman ya. Saya percaya kita semua pasti punya pergumulan, punya doa, punya pokok doa yang kita bawa kepada Tuhan. Entah mungkin ada orang tua yang berkata, saya berdoa buat anak saya supaya dia bertobat, Bu. Ada juga istri yang berkata, saya ini sedang bergumul supaya suami saya bertobat, Bu. Ada yang berkata, saya ini sedang bergumul supaya pekerjaan saya dipulihkan, Bu. Ada yang sedang bergumul mungkin supaya saya bisa punya anak, Bu. Kalau ditanya semua pergumulan jemaat itu banyak. Dan ayat ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Kata Rasul Paulus, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja ya di dalam kita. Saudara, sebagai orang Kristen percaya Yesus, kita harus mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Bahkan hidup kita harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami. Dia datang, pergi, pulang ya, hari Minggu ke gereja, dia ibadah, bahkan mungkin dia pelayan. Ini panas memang ya saudara, nerakanya mulai bocor ini. Ya, atau mungkin karena lampu ya di depan sini ya, enggak apa-apa. Saudara, ya banyak orang Kristen yang tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami kuasa Tuhan. Kenapa saudara? Hidupnya begitu-begitu aja, bahkan perubahan hidup pun tidak terjadi. Saya pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama Keluaran pasal yang ketiga. Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Keluaran pasal yang ketiga, kita baca bersama saudara. Ya, mari kita buka Keluaran pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama saudara ya. Saya pengen kita semua mengerti ya, Tuhan yang sudah memanggil kita sama dengan Tuhan yang memanggil Musa. Tuhan yang memanggil kita untuk percaya kepada Dia sama dengan Tuhan yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Iya, kita baca bersama. Ayat yang pertama berkata di sana, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2,
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sampai di situ dulu saudara. Jadi ceritanya Musa ini tadinya dia adalah orang Ibrani asli, dia lahir dari keturunan Ibrani. Dan ketika itu kita tahu ceritanya bersama raja akan membunuh bayi-bayi yang lahir di Mesir. Dan akhirnya Musa dihanyutkan di sungai. Ya, di sungai apa saudara? Bukan Ciliwung. Ya, di sungai Nil. Dan akhirnya dia dipungut oleh siapa? Oleh putri, ya, putrinya Fir'aun. Lalu dia dibesarkan sebagai pangeran di istana di Mesir. Ketika itu Musa sudah bertumbuh menjadi dewasa, dia melihat-lihat keluar, kok orang Mesir ini memperbudak orang Ibrani. Mereka memukul dengan tidak ada peri kemanusiaan, mereka dijajah, diperbudak. Satu saat ketika Musa melihat ada orang Mesir yang sedang mengganggu orang Israel, sedang berlaku tidak semena-mena, Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu mayatnya dikubur, ditaruh ditanami dengan pasir. Dan akhirnya ketahuan sama Fir'aun dan Musa mau dibunuh ya oleh Fir'aun. Akhirnya dia melarikan diri saudara ya. Saudara sebagai orang Kristen harus tahu kisah di Alkitab. Amin. Ya, mau cerita sama orang nggak ngerti, lebih ngerti drama Korea. Ya kalau cerita tentang drama Korea, wah kamu tahu nggak si ini itu akhirnya dia selingkuh loh sama ini. Saya tuh banyak lihat orang Kristen tuh begitu ya. Tapi kisah Alkitab tuh nggak tahu. Ya maka bertobatlah. Makanya tolong subscribe channel Debbie Basir TV. Supaya saudara belajar setiap malam jam 8 malam itu ada pendalaman Alkitab. Ya dari kitab Kejadian sekarang sudah di Hakim-Hakim saudara. Dan akhirnya ketika Musa melarikan diri sampailah dia di daerah Midian. Lalu dia ketemu dengan seorang wanita yang menjadi istrinya Sepora dan itu ternyata dia disuruh menggembalakan kambing domba mertuanya. Ketika Musa sedang dalam pelarian, seorang yang sedang dalam ketakutan, dia seorang pembunuh. Ya, jadi Musa ini pembunuh. Dia lari karena mau dibunuh sama Fir'aun. Dalam pelariannya Tuhan menjumpai Musa. Jadi ketika Tuhan menjumpai engkau, tidak peduli berapa buruk masa lalumu, nggak peduli hidupmu dulu seperti apa, yang terpenting adalah titik baliknya waktu engkau dijumpai Tuhan secara pribadi, hidupmu harus mengalami perubahan. Ya, makanya semua orang Kristen wajib dan harus punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan cuma beragama Kristen. Kenapa kamu jadi Kristen? Ya memang saya lahir bu udah Kristen. Begitu ceprot langsung teriak haleluya. Ya susah saudara. Banyak orang Kristen gak punya pengalaman pribadi. Cuma jadi Kristen tok, tapi gak punya. Padahal kita harus punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu akan menjadi bekal kita bersaksi kepada banyak orang. Musa seorang pembunuh, lagi dalam pelarian. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ada api yang menyala di semak duri, tapi semak itu tidak terbakar. Lalu Musa kaget, loh ada api, kenapa tapi nggak terbakar? Dia tertarik untuk menyelidiki ada apa di situ. Ketika Musa mendekat, tiba-tiba Tuhan berseru kepadanya, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Pertama kali Tuhan memanggil hidup kita, maka yang pertama Tuhan akan lakukan dalam hidup kita adalah menguduskan hidup kita. Sebelum kita menerima kuasa, kita harus dikuduskan terlebih dahulu. Makanya orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tahap pertama, dia dikuduskan oleh Tuhan, baru boleh melayani Tuhan.
Sekarang banyak orang tidak kudus berdiri di mimbar. Ya, sembarangan berdiri di mimbar, dia turun, dia bersinah, dia selingkuh, dia homoseksual, dia lesbi, bertobat saudara. Ini Pak, ini bukan panggung, ini mimbar. Makanya para pelayan Tuhan saya mau bilang, engkau mau gagah-gagahan di sini, mau apa, ingat Tuhan yang menilai hidup kita. Tuhan yang menilai, nggak usah pura-pura, karena kita bisa pencitraan sama orang. Tapi sama Tuhan tidak bisa saudara. Ketika pertama kali Tuhan memanggil hidup kita, maka proses pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Dia suruh kita untuk menguduskan diri. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan tidak mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Syaratnya hidup kudus, buang dosa. Ya, yang masih suka selingkuh, enggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja bertobat. Ya, hati-hati Bapak Ibu, kita ini ada saatnya nanti satu saat kita semua mati, dipanggil Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tahu tanggal matinya kapan. Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa? Nggak ada yang tahu kan? Kenapa Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita? Kenapa? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Karena kalau Tuhan kasih tahu kamu mati nanti umur 50 lebih 1 hari. Saya yakin ini orang berdosa sampai umur 50 pas 1 harinya dia kosongin untuk bertobat. Karena mau mati, ya berdosa terus tiba-tiba besoknya mau mati kudus dia, pakai baju putih-putih, ketemu orang, mau kemana kamu? Haleluya, ya kenapa lu beda? Shalom. Kenapa tiba-tiba jadi begitu? Besok mau mati. Ya kalau orang tahu besok dia mau mati, pasti hari ini dia mau kudus, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kan masalahnya Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita tanggal berapa, makanya kita harus berjaga-jaga. Teman saya kemarin tuh saudara suaminya meninggal, lagi di kamar di atas mainan handphone, istrinya bilang, "Pak, aku ke bawah dulu siapin sarapan." Oh iya lagi mainan handphone. 30 menit istrinya siapin makanan, naik ke atas udah mati lagi pegang handphone di kasur. Siapa yang tahu coba? Ya hidup ini betapa singkatnya hidup kita. 30 menit tok, nggak ada yang tahu. Amin Bapak Ibu. Nggak usah lihat kipas angin, lihat saya saja. Inilah terbukti kekepoan orang Kristen ya. Ini cuma ngurus kipas, nggak usah dilihat, lihat saya saja ya. Jangan gagal fokus. Haleluya, puji Tuhan, angin sorga berhembus. Oh ya, dahsyat saudara ya. Terima kasih ya Pak, upahmu besar di sorga dan juga di bumi. Kalau cuma di sorga kelamaan. Bapak Ibu, akhirnya saudara kita melihat nggak ada yang tahu hidup ini, ya. Nggak usah sampai 30 menit. Teman saya ya dari Palu ke Jakarta saudara. Cuma nunggu bagasi, istrinya bilang sama suaminya, "Pak, aku ke toilet sebentar kebelet, kamu nunggu bagasi kita kalau lewat liatin." Nunggu di bagasi, istrinya ke toilet ya nggak ada 10 menit, balik. Loh suamiku kok nggak ada ya? Itu orang berkerumun kenapa ya? Dia lari saudara, lihat suaminya udah jatuh, meninggal di tempat di bandara. Nggak ada 10 menit. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 menit ke depan. Katakan amin. Jangan sombong bikin dosa terus, bertobat. Ya, Musa dikatakan Tuhan, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Kita datang ke gereja, kita tahu kita mau berjumpa dengan Tuhan. Maka betapa penting hidup kita harus kudus, saudara. Orang yang hidup dalam kekudusan, mereka lah yang akan mengalami kuasa Tuhan. Gak mungkin saudara kita akan mengalami kuasa Tuhan kalau kita gak kudus. Saya percaya hari ini bapak-bapak yang masih suka selingkuh hari ini bertobat. Amin bapak-bapak. Gak ada yang amin loh. Katanya bapak-bapak ini jebakan ini. Bu Devi bilang amin, bapak-bapak kalau ada satu bapak yang bilang amin, wah ini berarti selingkuh nih. Bertobat ya. Puji Tuhan bapak-bapak tidak termakan umpan pagi hari ini. Tapi kalau ada, bertobatlah. Ya, saya ketemu seorang ibu, suaminya meninggal saudara beberapa bulan yang lalu. Saya belum sempat kasih kabar dan belum sempat ketemu dia. Pas ketemu, "Bu, saya turut berduka cita ya Bu." Dia tarik saya, "Bu, enggak usah berduka cita Bu." Kenapa? Memang dia tuh pantas mati.
Kenapa Bu? Ibu tahu setelah dia mati Bu. Saya itu buka handphonenya Bu, baru ketahuan dia selingkuh sama janda. Udah lama dia pelihara janda itu. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, karena kalau saya cuma ngomong bapak-bapak protes. Ya katanya Ibu Debbie itu selalu cuma ngomong bapak-bapak. Padahal bapak-bapak selingkuhnya juga sama ibu-ibu. Iya juga ya, saya pikir-pikir betul juga ya. Bapak-bapak selingkuh, tapi sekarang juga banyak bapak-bapak selingkuh Joko sama Bambang. Ini lebih parah lagi nih ya. Bahaya loh, memang bener ada loh yang konseling sama saya istrinya. Saya tuh curiga suami saya selingkuh Bu. Tiap malam itu handphone dipegang. Setelah saya selidiki Bu, ternyata selingkuhnya sama cowok. Ngeri loh, ini dunia akhir zaman benar. Lalu saudara baru ketahuan setelah mati. Jadi bapak-bapak, ya karena ini yang kasusnya ibu-ibu ya, makanya saya ngomongnya sama bapak-bapak. Dan juga ibu-ibu, hati-hati. Kalau engkau mati satu saat nanti, semua akan terbuka. Karena Tuhan berkata, tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Semua pasti terbuka. Jadi sebelum Tuhan yang buka, mending kita bertobat. Amin. Ya, bertobat. Ya, banyak orang bilang gini, kenapa ya Bu orang-orang baik itu matinya cepat? Tidak semua saudara. Ya, memang orang yang berdosa itu kayaknya matinya lama. Karena saudara ya firman Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Kenapa orang-orang itu yang jahat tidak mati-mati? Karena kita lihat nih jahat tapi kok tidak mati-mati ya. Karena Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kalau nggak tobat juga, maka ya Tuhan cabut loh nyawanya. Itu istrinya cerita sama saya. Ibu tahu Bu, 2 minggu sebelum suami saya kena serangan jantung, mati mendadak. Itu saya tuh berdoa. Saya tuh bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya usaha kami kayaknya baru mau maju sudah ada tantangan. Kayaknya begini sudah begini. Kenapa ya Tuhan? Lalu saudara, ya Tuhan itu menjawab dia. Tuhan tuh ngomong, katanya Tuhan jawab gini, ya bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam, tapi dosamu itu yang menjadi penghalang. Lalu dia bilang ke suaminya, dia bilang, Pak aku tuh berdoa kayak begini, Tuhan tuh bilang begini, ya kamu ada nggak dosa yang kamu sembunyikan? Wah marah suaminya, saudara nggak terima. Ngapain sih kamu kayak gitu-gitu ngomong dosa. Biasanya bapak-bapak kalau ditanya marah biasa betul itu ibu-ibu. Ya, jadi bapak-bapak nggak usah emosi kalau memang nggak benar ditanya istri, jawab aja. Ya jangan bilang istri saya ini terlalu cerewet. Memang istri itu pengawasnya suami. Tuhan tempatkan di sampingmu untuk menjadi penolong. Makanya bersyukur kalau dapat istri itu yang sayang, mencemburui. Itu berarti dia menjaga bapak-bapak, amin. Tapi ibu-ibu juga jangan kebangetan ya. Di mana suaminya pergi, di mana kamu? Video call, coba. Tak lihat, bener nggak? Video call. Ya, video call. Ngeri saudara ya. Video call juga, walaupun di video call kalau memang bapaknya itu tukang berbuat jahat. Saya pernah sama suami pelayanan, ketemu pejabat saudara. Mereka masuk ke ruang VIP di ruang tunggu. Ada 3 pejabat, ya ada SPG cantik juga 3. Diikuti ajudan. Ya masuk ke ruang VIP, saya colek suami saya. Pejabat dengan 3 cewek-cewek. Ya begitu naik, kebetulan kami pelayanan waktu itu dibeliin kelas bisnis kelas. Ya bukan saya yang minta, dikasih saudara. Saya mintanya ekonomi tapi dikasih bisnis, ya sudah nikmati aja ya. Tapi jangan pendeta minta bisnis kelas, minta aja ekonomi, dikasih bisnis itu anugerah. Tapi di ekonomi juga anugerah, sama-sama anugerah. Akhirnya kami duduk di belakangnya mereka persis nih bapak. Ceweknya SPG duduk di ekonomi. Mereka duduk di bisnis kelas. Begitu duduk dia video call sama istrinya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri nih. Halo mah, papa udah di pesawat ya mah ya. Oh iya, nih lagi sama bapak ini di samping. Bapaknya gini, halo ibu. Oh iya ya bu, pak titip suami ya. Biar mau video call, kalau memang ya percuma ya kalau orang itu berdosa. Saya colek suami saya. Pinter banget ya. SPG-nya cewek-ceweknya suruh duduk di ekonomi.
Coba waktu di ruang VIP dia video call sama istrinya ada cewek-cewek. Itulah saudara. Istrimu mungkin tidak melihat engkau, tapi mata Tuhan melihatmu. Ya, ada banyak saksi di sekeliling kita kata kitab Ibrani. Karena itu tanggalkan dosamu yang merintangi karena di sekelilingmu banyak saksi. Saksi hidup kita yang pertama Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Yang kedua saksi hidup kita siapa? Malaikat. Yang ketiga siapa? Setan. Setan bisa lihat saudara walaupun saudara nggak bisa lihat setan. Amin. Saudara di gereja sini ibadah keren, lompat-lompat. Saudara keluar dari pintu itu, setan lihat hidupmu. Jangan cuma pintar di gereja. Ya, kekristenanmu itu diuji waktu engkau keluar dari pintu itu. Di sini semua lagi kudus, nggak ada yang merokok, nggak ada yang selingkuh, ya nggak? Nggak ada yang datang sama selingkuhannya kan? Ya. Semua lagi hebat kalau di gereja. Di gereja nggak ada yang merokok. Waktu engkau keluar dari pintu itu, makanya setan tuh nggak pernah takut. Gereja penuh, jemaatnya 30.000. Setan nggak pernah takut. Setan bilang selama mereka tidak melakukan firman, selama mereka tidak hidup kudus, biarin aja gereja penuh. Kata setan nggak usah diganggu, biarin aja. Dagingnya itu sudah lebih gede. Makanya di gereja-gereja di kota besar setan sudah tidak bekerja. Setan cuma kontrol. Lancar coy, lancar kata setan. Ya, yang penting lancar ya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan jemaat. Kitab Yakobus Alkitab berkata gini, engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Setan juga percaya akan hal itu. Ya. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, maka kita satu level sama. Amin. Iya, kalau engkau cuma dipercaya toh imanmu setiap minggu ke gereja, maaf, Alkitab bilang setan juga percaya. Apa yang membedakan kita sama setan? Sama-sama percaya. Tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Setan gak akan pernah mungkin hidup dalam kekudusan. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Itu bedanya, makanya jangan sampai kita tertipu. Ketika Musa sedang dalam keadaan melarikan diri, dia menjadi seorang pembunuh, tidak peduli masa lalumu apa. Kalau engkau mengalami kuasa Tuhan, Tuhan akan diubahkan hidupmu. Kuasanya akan menuntun engkau untuk melakukan pekerjaan yang besar. Lalu Musa akhirnya saudara, ya ayat 6 berkata, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, ayat yang ke-8, ya, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Siapa Musa? Dia seorang pecundang, dia sedang melarikan diri, dia seorang pembunuh. Tapi Tuhan memilih dia. Ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, perhatikan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, Musa ini sedang melarikan diri dari siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun akan membunuh dia. Tapi Tuhan panggil dia untuk menghadap siapa? Fir'aun. Apa yang engkau takutkan itu yang akan menimpamu. Dia sedang lari bersembunyi. Tapi Tuhan itu dahsyat loh. Secara manusia Musa pasti akan benar, dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini cuma seorang pembunuh dan aku ini sedang bersembunyi dari Fir'aun. Tapi kenapa engkau memilih aku? Ayat yang ke-12 saudara. Lalu firman-Nya, bukankah aku apa? Menyertai engkau
Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan berkata, nggak peduli masa lalumu, nggak peduli siapa engkau, yang terpenting adalah aku menyertaimu. Siapa yang menyertai Musa? Tuhan yang berkuasa. Lalu dia berkata begini, saudara, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa bilang, Tuhan, kalau aku ketemu bangsa Israel, lalu aku bilang, Tuhanmu menyuruh aku untuk membawa engkau keluar. Lalu bangsa Israel tanya, Tuhan, siapa Tuhan yang mana? Siapa namanya Tuhan itu yang sudah menyuruh kamu untuk datang kepada kami? Ayat 14, perhatikan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, kayaknya ini simpel dan biasa. Tuhan memperkenalkan dirinya, katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Apa artinya nama Tuhan ini, saudara? Aku adalah aku, itu berarti aku akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Katakan, amin. Aku adalah aku seperti apa yang engkau sedang imani hari ini. Kita tahu bersama di dalam Alkitab nama-nama Allah itu banyak. Yang pertama dikatakan dia adalah Allah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Ketika Abraham dipanggil mempersembahkan Ishak di atas mezbah, waktu Abraham mau menyembelih anaknya Ishak, saudara, kita tahu bersama itu adalah sebuah hal yang berat. Tuhan bilang, bayangkan Abraham sedang menunggu anak yang dijanjikan. Ketika Ishak lahir dengan segala kemustahilan, lalu Abraham mulai menyayangi Ishak. Lalu Tuhan berfirman, Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi itu. Yang satu-satunya yang kau kasihi. Mungkin akan beda ceritanya waktu Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu yang nomor 13, yang peminum, pemabok itu, yang kau jengkel itu. Wah, itu pasti Abraham dengan sukacita. Yes Tuhan, kenapa gak dari dulu? Ya, tapi ini Tuhan ngomong, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu yang engkau kasihi. Abraham naik ketika dia akan menyembelih Ishak. Tiba-tiba di situ ada anak domba. Dan Tuhan berfirman, akulah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Kalau engkau cuma santai merasanya Tuhan itu hanya sekedar, ya kalau aku ada butuh aja aku datang, maka dia akan seperti itu. Tapi ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu baginya, sebab engkau percaya bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Sama, dia Allah El Shaddai, dia Adonai, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Alkitab berkata, dia Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Dia adalah Allah Yehova Rafa. Apa itu? Allah yang sanggup menyembuhkan. Ya, Allah yang sanggup memulihkan. Imani itu, percaya itu, saudara. Lalu Alkitab juga berkata dia adalah Yehova Nisi. Apa itu? Allah panji keselamatanku. Waktu kita imani, saudara, maka Tuhan akan menjadi seperti apa yang kau percayai, seperti apa yang kau ingini. Saya ketika masa pandemi datang, saya bilang sama suami, jalan terbaik satu-satunya kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena saya dan suami itu hidup beriman sama Tuhan, kami ini nggak pernah digaji oleh gereja tertentu, kami bukan full timer. Tapi kami hidup dengan iman kepada Tuhan. Dan saya baru menyadari, saudara, ternyata kita ini terlalu berani selama ini ikut Tuhan. Nggak pernah ada gaji bulanan, kami hidup benar-benar hanya, ya kami full time melayani Tuhan. Tapi ya kami hidup dari pelayanan, tapi kita bukan full timer atau digaji, saudara.
Ya, dan akhirnya makanya saya ini nggak bisa beli rumah cicil, nggak bisa beli apa-apa kredit karena selalu di bank ditanya, Bu, slip gajinya mana? Saya bilang, saya ada gaji Mas. Slipnya, lah itu slipnya nggak ada. Lah Ibu gajinya dari mana? Dari sorga Mas. Lah terus slipnya gimana Bu? Lah itu dia Mas, slipnya dengan iman. Masnya bilang nggak bisa Bu, karena bank nggak bisa terima slip gaji dengan iman Bu. Kebetulan bos kami itu belum beriman. Jadi dari dulu tuh saya sulit saudara, mau beli rumah, mau beli mobil, nyicil tuh nggak bisa kredit, ya karena memang terbentuknya di slip gaji. Nah saya itu baru menyadari ketika pandemi datang, kami ini saya nggak punya tabungan, saya tidak punya emas batangan, nggak punya investasi, nggak punya deposit, nggak punya apa-apa, ya emas saya punya, emas Daniel, 80 kilo ini. Tapi dijual enggak laku, nah itu dia. Ya, dan memang tidak dijual karena ini milik pribadi, koleksi pribadi. Saudara, jadi saya tuh bingung waktu kami menghadapi pandemi, memang itu iman diuji ya. Memang ya bersyukur kalau hari ini kita masih hidup. Ya, ketika pandemi datang orang semua ketakutan Covid, sembunyi. Saya bilang sama suami saya, enggak usah sembunyi. Pertama saya juga ketakutan. Apalagi kalau sudah dengar ya masjid di sebelah rumah innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang. Waduh, kita sudah tiap hari itu hampir 3-4 kali innalillahi terus. Saya dalam hati saya, sudah Covid semakin dekat ke rumah kita. Satu kali Tuhan tuh bicara sama saya waktu saya lagi masak. Tuhan tuh ngomong gini, itu virus tidak terlihat, Tuhan juga tidak terlihat. Tapi kenapa kamu lebih takut virus daripada takut Tuhan? Saya tersadar. Lalu Tuhan tuh ngomong begini saudara, kamu tahu nggak di pandemi ini sudah ada daftar yang akan dipanggil pulang. Kamu mau sembunyi kayak apapun, kalau kamu masuk daftar, kamu dipanggil. Tapi kalau kamu nggak masuk daftar, biar kamu kena Covid berapa kali, kamu udah mati. Jadi itu yang membangkitkan iman saya. Saya panggil suami saya bilang, sudah ada daftar, Tuhan bilang. Sekarang kita ini perlu bergumul apa? Di antara kita ini ada ndak yang masuk daftar? Loh benar saudara, saya bilang mungkin anak kita atau di antara kita berdua, kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi sudah ada daftarnya. Jadi saya sudah bilang, kalau misalnya saya masuk daftar, saya mati, ya pesan saya satu, kamu ndak apa-apa kawin lagi, tapi cari yang takut Tuhan. Ya, dia sih ngomongnya gini, aku ndak akan kawin lagi. Pret. Ada saudara pendeta istrinya mati kan. Dia tiap hari ke kuburan bawa kipas angin. Ditanya sama orang, kenapa Bapak bawa kipas angin? Istri saya berpesan, sebelum kuburan saya kering, kamu tidak boleh menikah. Jadi tiap hari dia ke kuburan bawa kipas angin supaya dia cepat makanya itu bapak-bapak sih begitu ya. Lalu dia bilang sama saya, kalau saya juga masuk daftar, kamu ndak boleh kawin lagi. Ya, kalau perempuan itu biasanya lebih setia. Suaminya mati dia nggak kawin lagi. Tapi kalau suami ya nggak tahu lah ya, jawab masing-masing di dalam hatimu. Saudara, saya bilang sama suami saya, kita tidak usah takut. Sudah ada daftar yang Tuhan pegang. Jadi kita jalani hidup saja. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya memang Tuhan izinkan kena Covid dan memang tidak masuk daftar, berarti saya tidak mati. Tidak apa-apa Tuhan, saya mau kena, biar saya bisa bersaksi. Ini orang semua sudah ketakutan seolah-olah mereka itu mati karena Covid. Mereka sudah menggantikan iman daripada Tuhan kepada Covid. Mereka pikir mereka itu mati karena Covid, padahal mati karena memang masuk daftar. Covid itu hanya cara. Jadi saya berdoa begitu, saya kena yang pertama, awal-awal baru pertama kali kena, kita ketawa-ketawa saudara. Tidak berobat, tidak ke dokter, pokoknya cuma ketawa-ketawa, nggak apa-apa, lewat. Pandemi akhirnya lockdown pertama dibuka, saya pelayanan, karena semua pendeta sembunyi. Ya. Saya pelayanan, ya teman-teman pada gini, Bu hati-hati loh. Saya lihat ibu kemana-mana pelayanan, hati-hati Bu, ini yang mati itu banyak pendeta. Dalam hati saya bilang, sudah ada daftar.
Biar lu mau sembunyi kemana, Tuhan yang berdaulat. Akhirnya saya pelayanan kemana-mana. Akhirnya Delta datang saudara. Kakak ipar saya meninggal di Solo. Kami pas lagi pelayanan dari Surabaya, mampir ke Solo. Pas kita di Solo, dia meninggal. Cuma 1 minggu saudara, kena lewat. Waktu meninggal langsung dikuburkan dari rumah sakit, itu pas lagi genting-gentingnya. Baru awal-awal Delta masuk itu di Jakarta, belum, awalnya di Jawa Tengah. Akhirnya habis penguburan kita bilang kita nggak usah pergi ke rumah ya istrinya karena mereka semua positif. Tapi kami dapat telepon dibilang ini istrinya karena semua orang kan tutup pintu itu. Waktu pas COVID itu mati, nggak ada satu orang pun yang beri penghiburan. Tutup pintu cuma ngintip dari jendela kan kalau ada yang mati. Itu kakaknya sudah lari di jalan gulung-gulung saudara. Saya dapat telepon dibilang kamu nggak ada yang kesini ya. Ini kakakmu nangis stres banget loh di jalan cuma 1 minggu 48 tahun. Nggak ada sakit bawaan. Meninggal karena Delta. Saya bilang sama suami saya bukannya saya mau mencobai. Ayo kita pergi ke sana. Kenapa? Kalau nggak masuk daftar nggak mati kita. Tapi kalau masuk daftar ya sudah. Berarti memang harus mati toh. Tolong kembalikan imanmu. Makanya saya di tengah pandemi lewat channel saya terus beritakan jangan takut, hidup matimu bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Kau mau kena COVID berkali-kali, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Akhirnya saudara saya pergi, sampai di sana kakaknya bener nangis kan, meluk saya lah ya. Suami saya nggak berani masuk, dia di luar. Dalam hati saya bilang ini virus kayak firman Tuhan, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Jadi kalau saya kena, kau juga pastilah kena. Kau tidak usah jauh-jauh di sana. Iya tuh saudara. Akhirnya benar kita pulang balik ke Jakarta. Ya sampai di Jakarta suami saya demam. Malah dia duluan demam. Kakak saya dari Solo telepon. Sebaiknya kamu semua PCR. Kenapa? Kita juga semua positif. Kami PCR dan benar akhirnya kami positif saudara. Tapi di situ suami saya itu benar-benar saya takut waktu itu. Itu Delta saudara, di Jakarta belum merebak. Ya itu baru pertama masuk. Suami saya baru kali itu lihat dia sakit. Kita sudah kena pertama loh. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kena lagi Tuhan? Tuhan bilang karena ini varian baru. Jadi kau harus coba supaya kau bisa bersaksi. Pendeta harus mengalami lebih dulu supaya bisa berkata iman. Kalau tidak mengalami, tidak usah ngomong iman. Ya, gaya-gayaan padahal tidak beriman, bersembunyi terus. Akhirnya saudara kena. Di situ saya baru lihat suami saya nggak bisa makan, terkapar di tempat tidur, pegang handphone aja nggak bisa. Ya, aduh saya lihat dia lemes, nggak bisa makan apa-apa. Ya, saya bilang sama suami saya jangan ke rumah sampai kamu ke rumah sakit. Saya terintimidasi karena ipar saya itu cuma seminggu lewat. Ya iblis itu mengintimidasi saya. Nanti habis ini dia sesak napas, harus dibawa rumah sakit kan kalau udah sesak kan, nanti mati. Kamu siap-siap aja. Saya berkatakan, sudah ada daftarnya iblis. Kalaupun kami harus mati, saya harus jalani. Tapi kalau tidak, enggak bakal ini virus bisa mematikan. Suami saya sudah tarik-tarik napas. Saya bilang, jangan sampai kamu ke rumah sakit mati. Dia bilang, kan kita percaya toh, kalau belum waktunya mati, enggak mati. Dia dikuatkan saudara. Jadi ada cerita, ada orang bunuh diri. Itu waktu pas pandemi ya. Dia lompat dari lantai 10, kesangkut di lantai 7, terpental di lantai 6, jatuh di lantai 5. Ketemunya itu sudah bersimbah darah pas paginya. Dia lompat tuh malam, dibawa ke rumah sakit. Dokter cek, nggak ada retak, nggak ada patah tulang. Nggak ada cedera apa-apa, cuma bersimbah darah karena dia kesangkut di tiang di lantai 7 itu, sobek badan ini lengannya, jadi itu yang berdarah. Cuma 3 hari di rumah sakit pulang. Suami saya itu bilang gini, itu saya yang sudah mau mati. Tapi Tuhan belum izinkan mati, nggak mati. Saya bilang iya juga ya. Jadi dia kuat saudara. Ya setelah itu saya berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan suami saya ini mau makan apa, dia muntah terus. Tuhan tuh ngomong gini, dia kan suka pisang. Kasih aja pisang. Saya beli pisang, dia bisa makan gak muntah. Dari situ saya suruh makan pisang terus saudara. Makanya monyet itu tidak kena corona. Karena monyet makan pisang. Akhirnya dia sembuh. Ya saya juga akhirnya sembuh. Kita gak ke dokter. Karena waktu itu saya tanya itu obat Avigan. Udah 15 juta 1 strip.
Saya bilang, kita nggak usah minum obat ya. Karena kalau kita minum obat, yang ada kita mati. Bukan karena corona. Kita sesak karena beli obat 15 juta. Uang dari mana? Sesak bener ya. Nggak tahu hidup mau bagaimana, kena corona, nggak ada pelayanan. Ya sudah, berharap sama Tuhan. Nggak pakai obat-obatan. Cuma berdoa, minum air hangat, cuma itu toh, makan pisang. Ya, Tuhan tuh baik. Dan kami perjamuan kudus waktu itu Tuhan ingatkan. Ya, kenapa kamu nggak angkat perjamuan kudus? Ya, lalu kami angkat perjamuan kudus, malam itu saya muntah, keluar semua riak. Ya, dan besoknya saya sembuh, saudara. Dan itu saya bersaksi di situ. Ya, ternyata setelah itu Delta merebak di Jakarta. Orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya, mereka mempraktekkan perjamuan kudus. Dan banyak sekali yang disembuhkan dengan iman pada waktu itu. Saudara, saya berpikir mau jual rumah. Saya bilang sama suami, kita jalani hidup, kita jual rumah, ya sudah, pokoknya jangan bersungut-sungut, bersyukur ada yang masih bisa dijual. Dulu enggak ada yang bisa dijual, sekarang ada rumah yang bisa dijual. Kadang-kadang kita itu, memang manusia itu ya, selalu menuntut Tuhan. Dulu nggak punya rumah, dikasih rumah, ada masalah, suruh jual rumah, marah-marah. Tuhan, dulu aku punya rumah, sekarang nggak punya. Bersyukur ada yang bisa dijual. Dulu kita semua lahir dengan tangan hampa, kita juga akan pulang dengan tangan hampa. Akhirnya saudara, di tengah masa pandemi saya sudah tidak tahu mau bagaimana. Ya, Tuhan mengangkat lewat channel YouTube kami. Satu hari channel YouTube saya itu naik 1000 subscribe. Saudara tahu 2019 Tuhan suruh saya bikin YouTube. Tuhan tuh bilang begini, cepat ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya ini kan tidak tahu kalau akan ada pandemi 2020 kan. Saya cuma bilang sama suami, ayo kita bikin apa ya media gini. Saya coba ke Indovision ditolak, saya coba gini tapi nggak ada jalan. Akhirnya Tuhan kasih ketemu YouTube ini. Ketika kita bikin pertama kali awal-awal cuma syuting pakai handphone karena memang nggak punya peralatan. Tapi akhirnya ya kita nggak menyangka ketika saya tuh suruh bikin studio kecil ukuran 3x3 di samping kamar saya ada ruangan. Ya dulu teras, saya bilang kita bikin studio. Tukangnya bikin saudara. Begitu studio itu jadi, itu pas Februari pas pandemi masuk. Tapi kami sudah punya studio. Dan akhirnya kami mulai syuting di situ. Awal-awal pandemi ya saya mulai tayang mesbah doa itu juga tidak secara kita cari-cari bikin konten apa ya apa enggak kepikiran. Jadi saya dapat inbox dari handphone saya, dia tulis begini, selamat Debbie Basir TV, kamu bisa live langsung dari handphone. Nah saya itu iseng, saya pencet gambar kamera. Tiba-tiba saya live itu di YouTube. Orang tuh masuk, Shalom Bu Debbie, waktu itu kan tayangannya mayat semua ya pandemi. Shalom Bu Debbie, ini kenapa ya Bu, ini mati-mati Bu, mau kiamat apa-apa. Saya itu bingung karena nah ini kok orang udah masuk semua, saya cuma iya ibu-ibu jangan takut ya, kita tuh percaya sama Tuhan. Suami saya tuh dari sana gini, say itu kamu live di YouTube, matiin. Saya bingung, bagaimana saya enggak tahu ya. Akhirnya saya ngomong nguatin jemaat waktu itu masuk kira-kira 3.000 di live. Ya akhirnya suami saya bilang daripada kamu di situ ngapa-ngapain main keyboard, ada keyboard situ main, saya nyanyi saudara, cuma dari handphone. Ya, dan ketika malam itu mereka bilang, Ibu besok lagi ya Bu, sungguh kita dikuatkan. Dari situ saudara, saya live akhirnya naik 5.000, naik 12.000, naik 15.000, 18.000 live. Ya setelah itu sekarang mesbah doa tiap malam yang nonton 50 sampai 60.000. Mesbah syukur pagi mencapai 100.000, setiap hari saya live 2 kali. Dan saya melihat bagaimana orang mengalami perubahan hidup, mengalami kuasa Tuhan. Kesaksian demi kesaksian yang mereka ceritakan tuh, wow, mereka mengalami Tuhan yang dahsyat. Saudara, saya nggak jadi jual rumah, Tuhan memberkati kami. Ya, hari ini subscribe saya hampir 650.000. Ya, kok nggak wow ya? Susah loh cari subscribe satu aja susah loh saudara. Ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kami di tengah masa pandemi.
Saya nggak jadi jual rumah, saya malah beli rumah lagi di Jakarta, saya bangun studio DB TV, dan di tengah masa pandemi kami bisa bantu pembangunan puluhan gereja di desa-desa. Dan hari ini saya sedang membangun sekolah misi Alkitab di Bandungan, saudara, ya, di tanah 4.500 meter. Satu kerinduan saya untuk menyekolahkan hamba-hamba Tuhan dari desa. Mereka kami perlengkapi, kalau tidak ada dana mereka masuk gratis, hanya 6 bulan. Di situ kami memperlengkapi mereka dengan bagaimana mereka bisa beternak, mereka bisa pelihara ikan, pelihara ayam agar pendeta-pendeta nggak miskin. Karena saya sekarang dengan suami pelayanan kami setiap bulan kami keluar kota untuk seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, kemarin saya baru pulang dari Maros, dari Manado, 1.600 pendeta terkumpul dari berbagai gereja. Ya, karena visi yang Tuhan beri kepada saya hari-hari ini mempersiapkan pekerja dan penuai. Karena Tuhan bilang akhir zaman tuaian banyak tapi penuainya sedikit, dan saya tidak akan buka gereja. Semua tanya, ibu kapan buka gereja, saya mau pindah ke gerejanya ibu. Saya bilang gereja saya di YouTube saja. Ya, kamu balik ke gerejamu hari Minggu. Tapi Tuhan kasih kami visi untuk persiapkan penuai. Jadi setiap bulan kami keluar, saudara. Besok ini saya harus berangkat ke Cilacap. Saya baru sampai dari Maros kemarin, dan hari ini saya khotbah, besok saya harus ke Cilacap, ke Purwokerto. Ya, beberapa hamba Tuhan kami, saudara, saya menangis melihat hamba-hamba Tuhan. Kemarin di Maros itu mereka perjalanan 2 hari dari kampungnya, turun dari gunung. Nangis, saudara. Ada pendeta dia bilang, kolektor kami bu, uang 500 rupiah yang sudah tidak terbaca 500-nya. Sudah item-item, udah gak bisa dilihat ini berapa rupiahnya. Itu yang kami dapat. Kemarin ketika altar call ada seorang pendeta yang sudah mau bunuh diri, mau menyerah di ladang pelayanan. Dan saya menangis bercucuran air mata, saudara. Kami senang hari-hari ini pergi ke desa-desa untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Karena ternyata saudara, ya parah pelayanan mereka, banyak yang juga sudah kepahitan sama Tuhan. Nah, Tuhan taruh di hati kami, kalau hamba-hamba Tuhan sudah pahit, mereka sudah kecewa, nggak ada iman lagi, bagaimana mereka akan menangkan jiwa-jiwa. Kenapa kami terbeban? Karena ya di Toraja terkumpul 1.350 pendeta, di Poso 1.500. Ya, kami pergi, saudara, di Makassar, di Manado, ya, dan besok saya ke Cilacap, ke Purwokerto. Saya melihat hamba-hamba Tuhan perlu kita dukung yang ada di desa-desa. Ya, saudara, satu kerinduan saya sebelum Tuhan datang, Indonesia ini bisa dimenangkan bagi Kristus. Indonesia ini bisa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saya pergi ke Toraja, saudara. Di sana itu saya sedih. Kenapa? Ada satu khusus dari yang Kristen pindah ke seberang. Dan itu penuh. Kenapa mereka melakukan itu, saudara? Ya, gereja aja udah tidur, pendeta aja tidur. Tuhan tuh bilang, kalau penuainya saja tidak siap, bagaimana tuaian itu bisa ditangani? Makanya kami bangun sekolah Alkitab tuh kapasitasnya 100. Setiap 6 bulan selesai, mereka pulang ke desa, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Nggak punya uang, kita sekolahin gratis, tidur di situ, asrama. Waktu saya dapat visi itu, saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Kayak Musa itu loh. Tuhan kasih saya visi untuk bangun sekolah. Saya ini bukan orang yang berpendidikan tinggi. Saya bukan MTH. Saya juga nggak dokter, nggak apa. Tapi kenapa Tuhan taruh visi itu? Tuhan tuh ngomong, aku nggak cari orang yang punya uang, aku cari orang yang punya iman. Tangkap ini. Waktu kami bergerak, Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Sampai hari ini, sekarang sudah mulai berdiri bata, sudah tembok, atap sudah pasang. Kami kejarkan bulan Juli ini kami akan segera mulai untuk sekolah. Saudara, kita berpacu dengan waktu. Kenapa? Tuhan udah mau datang, nggak lama lagi. Mari kita siap-siap. Mari lakukan sesuatu dalam hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, menangkan saudaramu, keluargamu. Layani orang-orang di sekelilingmu. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Jangan habiskan semua yang kau punya untuk memenuhi segala keinginan pribadimu. Tapi mulai berpikir untuk kepentingan Tuhan, saudara. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Mereka membutuhkan Tuhan, jamahan Tuhan. Ayo, kita semua sedang dipersiapkan menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman. Saudara harus mengalami kuasa Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir. Akhirnya Musa berjalan dan dia mengalami Tuhan, saudara.
Mari kita lihat bersama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini sampai ayat yang ke-11 saudara. Ya, Roma 8 ayat 10 dan ayat 11, baca bersama Roma 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang berikutnya, dan baca bersama, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ayat ini begitu powerful. Dikatakan roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam diri kita. Wow enggak? Wow, tapi banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Kalau engkau mengerti bahwa roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian ada di dalam diri kita, masa sih engkau gak bisa berhenti dari rokok? Masa sih engkau gak bisa berhenti dari persinahanmu? Masa engkau tidak bisa tinggalkan karakter-karakter lamamu? Masa engkau tidak bisa melakukan sesuatu yang berdampak sampai pada kekekalan? Roh, ini ayat menjadi pegangan saya. Tuhan, roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian ada dalam diri saya. Tidak ada perkara yang mustahil waktu saya bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau kalau engkau sebagai pengusaha. Jadilah pengusaha yang hidup benar supaya usahamu diberkati dan hidupmu berdampak bagi banyak orang. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Engkau sebagai anak, sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang hidup dalam kebenaran supaya hidupmu itu berdampak. Satu pertanyaan saudara, mari kita bertanya, kalau aku mati, kalau saya mati Tuhan, apa yang sudah saya tinggalkan bagi orang di sekeliling saya? Ya, jangan kayak bapak-bapak itu waktu dia mati handphonenya kebuka, ketahuan ternyata selingkuh sama janda. Saya bilang sama anak-anak saya, satu kali ketika mami mati, mami sudah meninggalkan YouTube, khotbah-khotbah mami di YouTube masih bisa memberkati banyak orang. Sekalipun mami sudah mati, tapi dampak itu masih tetap ada. Coba engkau berpikir hari ini, kalau satu saat Tuhan panggil kita, saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kalau Tuhan panggil kita, apa yang sudah kita tinggalkan? Hari ini mari kita hidupi kuasa Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, berdampak ya, karena hidup kita bukan milik kita lagi tetapi Tuhan. Ketika Musa dipanggil, dia seorang pembunuh, tapi dia bersepakat dengan Tuhan. Dan dia melakukan perkara-perkara yang besar. Dia membelah laut, dia melakukan sesuatu yang dahsyat, dia bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang telah berjanji dan dia pasti sanggup menggenapi. Asalkan kita bersepakat dengan Tuhan, pasti saudara engkau mengalami kuasanya. Bangkit berdiri bersama. Hampiri Tuhan, katakan di hadapan Tuhan. Yes Lord, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang.
Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Saudara gak peduli masa lalu, tidak peduli kegagalan yang pernah kau alami. Waktu engkau ketemu dengan Tuhan, Dialah yang punya kuasa yang besar. Dia punya kasih yang luar biasa. Dia mau mengubahkan saudara dan saya. Kita semua dulu adalah sampah, tapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Kuduskan hidupmu hari ini, kata Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja leluasa di dalam hidup kita, menyatakan kuasanya, sehingga engkau akan pergi dan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan yang berkuasa itu ada dalam hidup kita. Tuhan yang berkuasa itu melakukan segala hal yang luar biasa. Kalau hari ini ada tembok-tembok yang membatasi pikiranmu, katakan, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Asalkan engkau bersepakat dengan Tuhan, maka Dia sanggup melakukan segala perkara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.